Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Niko Dwi Laksono, Danis Astri Hardiana, Safina Nurul Atik, dan Nabila Febriana. Di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam dan urgensi mazhab. Pengertian mazhab. Menurut bahasa, mazhab berasal dari sigah masdar ini atau kata sifat dan isim makan, kata yang menunjukkan tempat, yang diambil dari fi'il madhi. Zahaba yang berarti pergi. Mazhab bisa juga berarti al-ra'yu yang artinya pendapat. Menurut Syarif Ramadhani Al-Buti, mazhab adalah jalan pikiran atau paham atau pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah dikenal ada 4 mazhab. Salah satunya yang tertua yaitu mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit. Ulama besar yang dikenal dengan nama Imam Hanafi itu terlahir di Kufah, Irak pada 80 Hijriah. Ia adalah seorang ahli fikih keturunan bangsa Persia yang kemudian menetap di Irak. Imam Hanafi menimba ilmu fikih kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Dasar yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah, dan fatwa sahabat yang merupakan penyampai. Mazhab ini juga menggunakan qiyas sebagai dasar dan juga istihsan, yaitu qiyas yang berlawanan dengan nas. Imam Hanafi juga menggunakan ijma', yaitu kesepakatan para mujtahid mengenai suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. Selain itu, ia juga menggunakan dasar urf yaitu adat kebiasaan orang Islam dalam satu masalah tertentu yang tidak disebut oleh nas Al-Quran. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini dinamakan sesuai dengan pendirinya, Imam Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab ini muncul pada pertengahan abad kedua Hijriah. Imam Syafi'i memiliki pemikiran fikih yang sangat khas dan berbeda dibandingkan kedua mazhab terdahulunya. Sumber acuan mazhab ini adalah paham dan pemikiran Syafi'i yang dimuat dalam kitabnya Ar-Risalah, Ikhtilaf, Al-Hadis, dan lain-lain. Para ulama mazhab ini mengembangkan kitab-kitab tersebut dengan memberikan penjelasan atau komentar setelahnya. Seperti dua mazhab lain, mazhab Syafi'i mempunyai dasar Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Sunnah yang diambil dari sebagai dasar adalah sunnah daif yang tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat, dan bukan untuk menetapkan yang halal dan haram untuk masalah keimanan. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, atau yang dikenal dengan nama Imam Malik. Ia lahir di Madinah pada 93 Hijriah dan wafat pada 179 Hijriah. Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fikih yang paling terpercaya. Ia menguasai fatwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Aisyah binti Abu Bakar. Kitab terbesar Imam Malik adalah Al-Muwatta, yaitu kitab hadis pertama yang pernah disusun. Kitab ini berisi hadis-hadis dalam tema fikih yang pernah dibahas Imam Malik. Menurut ensiklopedia Islam, Al-Quran menjadi dasar istinbat mazhab ini. Seperti halnya mazhab yang lain, Al-Quran menjadi dasar utama syariat dan hujjah mazhab Maliki. Imam Malik mengambil dari nas yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya. Dasar keduanya adalah sunnah. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik untuk mazhabnya adalah sunnah mutawatir, yaitu yang diriwayatkan oleh suatu golongan kepada orang banyak yang diyakini tidak akan membuat kesepakatan bohong atau dusta. Sunnah masyhur dan khabar ahad. Yang keempat dan yang terakhir adalah
mazhab Hanbali. Mazhab besar ini didirikan oleh Ahmad bin Hanbal atau terkenal dengan nama Imam Hambali. Ia merupakan keturunan dari Rasulullah dan telah ditinggal ayahnya sejak kecil. Ia diasuh oleh ibunya di bawah pengawasan pamannya. Imam Hambali menuntut ilmu di kota ilmu pengetahuan, Baghdad. Di sana ia belajar tentang keislaman seperti hafalan Al-Quran, hadis, dan sejarah Rasulullah. Sunnah dan hadis yang dikumpulkan Imam Hambali berasal dari hadis Nabi Muhammad serta fatwa sahabat. Saat berusia 40 tahun, ia mulai mengajarkan fatwa mengenai fikih. Jarak fikih yang diajarkannya berpedoman pada sunnah dan hadis Nabi SAW. Menurut Ibnu Qayyim, ada 5 dasar pedoman pokok mazhab ini. Yang utama tentu saja Al-Quran dan hadis. Imam Hambali lebih mendahulukan nas daripada fatwa sahabat yang tidak diketahui ada yang menentang. Apalagi ada sahabat yang berbeda pendapat, ia akan mengambil kesimpulan yang mendekati Al-Quran dan hadis. Ia juga mengambil hadis mursal dan dhaif. Arjensi mazhab. Menurut saya, arjen sekali bermadzhab. Bermadzhab itu kan artinya punya metode, ya punya sumber. Sejak dulu, di barat maupun di timur. Abad keempat sampai sekarang semuanya sudah mengikuti ke mazhab-mazhab yang ada. Yang saya maksud ada itu, tulisan-tulisan dari para imam mazhab itu memang sudah terbukukan. Kitab-kitabnya itu menjadi pedoman yang diikuti umat Islam di berbagai negara. Bermadzhab adalah sebuah keharusan. Interpretasi terhadap Al-Quran dan hadis merupakan keniscayaan terlebih pada masa milenial ini. Di masa ini, permasalahan hukum Islam semakin kompleks dan beragam, baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Berbagai permasalahan baru dan aktual bermunculan. Jika beberapa waktu lampau, hukum Islam dihadapkan pada permasalahan yang dianggap baru pada masanya, seperti bayi tabung, transplantasi anggota tubuh, cloning, akad nikah lewat telepon, dan lain sebagainya. Maka, saat ini permasalahan itu semakin berkembang. Misalnya isu tentang hoaks, terorisme, trafficking, dan lain sebagainya. Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun faktanya tidak semua orang Islam mampu melakukannya, yaitu menggali dan mengambil hukum atau istinbat, hukum secara langsung dari kedua sumber tersebut, karena keterbatasan ilmu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.